Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap kurasa tangannya. Jemaat yang terkasih, Tuhan sudah memimpin langkah setiap kita umatnya untuk hadir di sini bersama menyembah Dia. Mari kita menenangkan hati kita untuk berserah penuh kepadanya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh
Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah di GKI Taman Aries. Minggu ini adalah minggu biasa. Tema ibadah kita, berikanlah kepada Tuhan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Samuel Akihari dari GKI Samanhudi. Mari kita ikuti beberapa warta gereja melalui video. Tanpa terasa, kita akan tiba pada pembahasan Mazmur 150 yang merupakan pasal terakhir dalam kitab Mazmur. Mari kita merayakannya dalam doa Mazmur spesial Malam Mazmur pada hari Rabu 25 Oktober 2023 jam 19 diawali dengan ramah tamah. Kita akan memuji Tuhan dalam berbagai nyanyian Mazmur bersama paduan suara GKI Taman Aries. Doa Mazmur spesial ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja dan tersedia link Zoom bagi yang memiliki keterbatasan fisik. Jadi, jangan lewatkan acara spesial ini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, pada hari Jumat 27 Oktober 2023 pukul 10 pagi dengan tema Keluarga Harmonis, bertumbuh dalam tujuan Allah. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Suhud Setio Wardono dari BPMS GKI. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja, melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya. Sakramen Baptis Anak di GKI Taman Aries akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 dalam kebaktian umum pagi pukul 10. Bagi saudara yang ingin menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri kepada Penatua atau Tata Usaha GKI Taman Aries dengan mengisi formulir baptis anak paling lambat pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023. Informasi selengkapnya bisa dilihat di Warta Gereja. Menyambut Bulan Keluarga 2023, Panitia Bulan Keluarga dan tim Klinik Pratama Karya Kasih memberikan potongan harga bagi Bapak Ibu yang berobat ke Klinik Pratama Karya Kasih. Promo ini hanya berlaku selama bulan Oktober. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di dalam Warta Jemaat. Aries Academy kembali akan mengadakan acara workshop tentang public speaking untuk pelayanan gereja dengan pembicara Saudara Ivan Kabul, seorang TV host dan aktor. Kita akan belajar apa saja skills yang dibutuhkan untuk memimpin liturgi, membaca warta, narasi, menjadi MC, membawa renungan, atau berbagai bentuk pelayanan gereja lainnya yang mengharuskan kita berbicara di depan orang banyak. Catat tanggalnya ya. Sabtu 4 November 2023 jam 9 sampai dengan jam 12. Segera agendakan dan jangan sampai ketinggalan. Komisi Ibadah mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang terpanggil untuk melayani sebagai pemandu pujian, pemusik, kameramen, operator PPT, video switcher, dan penyambut jemaat untuk bergabung melayani pada ibadah umum GKI Taman Aries. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara semua dapat menghubungi Ibu Esther dan Saudara Yunika di nomor yang tertera di bawah ini. Mari melayaninya dengan sukacita. Tuhan memberkati. Halo,
Tanpa terasa, Sabtu ini sudah 28 Oktober dan kita akan pergi ke Cikwa untuk Family Day Bulan Keluarga. Peserta kumpul di GKI Taman Aries pukul 5 pagi dan kita akan berangkat pukul 5.30 pagi. Waktu perkiraan kembali pukul 14 dari Cikwa. Untuk dress code adalah warna sesuai wilayah masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut akan diinfokan di WAG Family Day. Jangan lupa dan jangan terlambat ya, nanti ditinggal. Sampai jumpa di Family Day Sabtu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Berikanlah kepada Allah. Memangnya apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Atau malah pertanyaan berikutnya, memangnya ada yang sudah kita berikan ke Tuhan? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang logikanya seharusnya ada banyak kemiripan dan gambaran Allah yang muncul dan terlihat di diri kita. Idealnya begitu, tapi kenyataannya
menyiapkan waktu, tenaga, pikiran di tengah kehidupan kita sedikit saja untuk Tuhan, kita masih enggan lakukan. Dengan semua alasan, dengan semua kesibukan, dengan semua aktivitas kita. Yang katanya anak-anak Tuhan, apa mau untuk menyerahkan hidup kita untuk mau dipakai Tuhan? Apakah kita sudah memberikan semua yang terbaik seutuhnya buat Tuhan? Pertanyaan ini hanya kita yang bisa menjawab. Berikanlah kepada Allah. Itu adalah tema kita pada hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dengan melihat tayangan video yang baru saja kita saksikan, mari kita renungkan bersama. Apakah kita betul-betul memberikan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita memberikan yang terbaik? Apakah hidup kita mencerminkan Tuhan? Apa benar kita dan keluarga kita mau dipakainya? Atau itu semua hanya omong kosong belaka? Mari kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Betapa kami sadar bahwa cinta-Mu yang tidak terbatas, yang selalu hadir dan menyertai hidup kami, kadangkala kami balas itu dengan terlalu terbatas. Karena kami masih fokus pada berbagai kepentingan yang ada dalam diri kami. Kami bilang kami mencintai Tuhan, tapi untuk mewujudkan cinta itu secara real dalam perilaku kami, kadangkala kami sulit. Kami bilang bahwa semua yang kami terima adalah dari Tuhan. Tapi kadangkala untuk memuliakan Tuhan dengan semuanya itu kami enggan. Kami mengatakan bahwa hidup kami adalah anugerah-Mu. Tapi untuk mempersembahkan hidup ini bagi kemuliaan Tuhan, kadangkala kami gagal bahkan lalai. Karena itu kami makin hari makin jauh dari Tuhan. Sekalipun dalam ritual keagamaan kami tampak begitu dekat. Kami gagal menjadi anak-anak-Mu, orang-orang yang menghidupi panggilan iman dalam Kristus. Sehingga akhirnya hidup kami tidak berdampak baik bagi kehidupan mereka yang bersama-sama dengan kami, tapi pun dalam kehidupan yang lebih luas. Oleh sebab itu kami datang memohon pengampunan Tuhan, dan memohon kemurahan-Mu, supaya dalam pengampunan-Mu kami terus-menerus dibaharui. Dan tolonglah kami supaya pembaharuan kami bukan menjadi sebuah aktivitas yang pragmatis, emosional, tapi menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi karena kami menyadari betapa terbatasnya kami dan betapa kami membutuhkan Tuhan untuk menopang dan menolong kami. Supaya perjalanan untuk hidup dalam pembaharuan seturut kehendak Tuhan adalah proses yang menyeluruh, yang kami mulai dari kesetiaan kami kepada Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya hidup kami boleh berdampak bagi kehidupan dan memuliakan Tuhan. Ini semua doa dan permohonan kami, terimalah kami di dalam pengampunan-Mu. Dalam kemurahan-Mu kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh
Saudara-saudara, anugerah pengampunan Tuhan nyata bagi setiap orang yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Seperti dinyatakan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita datang dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong dan memampukan kami sedemikian rupa sehingga kesediaan mendengarkan firman adalah kesempatan untuk terus belajar dan terus mengenal kehendak Tuhan dalam hidup dan terus punya tekad untuk dibaharui Tuhan. Hingga pada akhirnya bukan lagi kami yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup di dalam kami dan Ia nampak dalam perilaku pertobatan. Kiranya Tuhan menolong kami semua supaya hati dan telinga seorang murid Tuhan karuniakan bagi kami. Kami terbuka untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu sebagai alat kecil dalam tangan Tuhan untuk memberitakan firman. Tuhan kendalikan dan Tuhan layakan segala sesuatu yang ada padanya. Biarlah apa yang disampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan pada akhirnya seluruh hidup kami memuliakan Engkau sebagai tujuan yang paling utama dan paling besar dalam perjalanan hidup kami. Maka di dalam nama Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya Kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di hadapannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Aku hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel pilihan-Ku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu dan memberimu gelar, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain kecuali Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segenap bumi bernyanyi.
segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kepada bangsa-bangsa katakanlah, Tuhanlah Raja semesta, yang mengadilinya dengan benar, maka tegaklah dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Hai langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraklah, sebab Dia datang mengadili dunia dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Bacaan kedua menurut 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan sesuai dengan LAI terjemahan baru 2. Dari Paulus, Silwanus dan Timoteus, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil menurut penuturan Matius, Injil Matius pasal 22. Kita baca ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama para pendukung Herodes bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang, sebab engkau tidak memandang muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Namun Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Ia bertanya kepada mereka, "Gambar
"Dan nama siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan nama Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Berbahagialah setiap orang, begitulah Injil Yesus Kristus, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dengan sukacita, hati yang gembira, tekad yang kuat, mewujudkan firman Tuhan dalam perjalanan hidup saudara setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Semoga saudara-saudara dalam keadaan yang baik, terlepas dari apapun tantangan dan pergumulan yang mungkin saat ini sedang dialami, tapi biarlah kebaikan Tuhan boleh saudara-saudara rasakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, tema kita pada hari ini adalah berikan kepada Allah. Pertanyaan sederhana berbasis tema ini, kira-kira apa sih yang saudara-saudara telah berikan kepada Allah? Kalau saya mau kasih pemberat pada pertanyaan ini, apa sih yang terbaik dari hidupmu yang sudah saudara kasih ke Allah? Ada yang bisa jawab? Kenapa saudara sulit menjawab pertanyaan sederhana dan berat ini? Kalau gitu pertanyaan yang ringan deh. Bagi saudara, apa yang paling berharga dalam hidup saudara-saudara? Apa yang saudara anggap paling penting dalam hidup ini? Gak bisa juga. Udah deh, saya lanjut khotbah aja ya, kalau tunggu tar kelamaan gitu saudara. Tapi sebenarnya pertanyaan ini saudara adalah sebuah basis. Pertanyaan ini adalah sebuah basis refleksi yang pada akhirnya mau menolong kita supaya penghayatan dalam relasi dengan Allah, dengan semua yang ada pada kita, itu diarahkan secara tepat. Oleh karena itu saya melihat dua perspektif yang disampaikan oleh Martin Luther ketika dia berbicara tentang dua jenis kebenaran untuk mendekati teks Injil pada hari ini. Martin Luther ketika bicara tentang dua jenis kebenaran, dia mengatakan ada kebenaran sipil dan ada kebenaran rohani. Bagi Luther, kebenaran sipil kita adalah sesuatu yang kita usahakan dan sesuatu yang kita harus pertanggungjawabkan. Kebenaran sipil itu dilakukan atau dicapai melalui tindakan kita dalam masyarakat. Dalam teks kita bayar pajak, itu bagian dari kebenaran sipil yang harus kita pertanggungjawabkan. Taat lalu lintas, itu bagian dari kebenaran sipil. Buang sampah pada tempatnya, itu bagian dari kebenaran sipil. Dan kita yang mengusahakan itu. Jadi kalau saudara pakai mobil mewah, tapi kemudian masih buang tisu dari dalam mobil keluar dengan tanpa merasa bersalah, berarti saudara tidak bertanggung jawab dan saudara tidak memiliki kebenaran sipil. Karena sekali lagi basis kebenaran sipil adalah kita yang mengusahakan. Yang kedua, kebenaran rohani menurut Luther. Kebenaran rohani berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan dan dia tidak ditentukan oleh perbuatan-perbuatan kita, tapi ditentukan oleh kasih karunia Allah dalam Kristus. Jadi kebenaran rohani itu penentunya bukan apa yang saudara dan saya lakukan, bukan. Tapi penentunya adalah apa yang Allah lakukan melalui Kristus. Oleh karena itu pemahaman iman kita mengatakan bahwa kita ini dibenarkan bukan oleh perbuatan-perbuatan kita. Saudara dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Tapi kita dibenarkan oleh karena Kristus. Dan kita diselamatkan semata-mata oleh kasih karunia Allah. Itu kebenaran rohani. Nah karena itu saudara-saudara dalam beberapa hal termasuk dalam teks Injil pada hari ini. Yesus menggunakan kategori yang serupa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan padanya. Pertanyaannya singkat, bolehkah membayar pajak pada Kaisar atau tidak? Dan tentu karena ini adalah pertanyaan jebakan, maka tantangan bagi Yesus adalah jika ia menjawab iya, maka dia bisa dianggap bekerja sama dengan Roma dan membenarkan pendudukan Romawi dan penindasan terhadap
orang Yahudi sebangsanya. Ini bukan jawaban yang populer di kalangan orang Yahudi. Di sisi lain, jika Yesus menjawab tidak, maka ia bisa dicurigai sebagai yang memiliki sentimen revolusioner, atau dia bisa dianggap tidak patuh kepada pemerintahan Roma, dan karena itu hukumannya bisa begitu berat. Nah, karena itu saudara, perenungan kita akan berfokus pada pertanyaan sekaligus pernyataan Yesus. Di ayat yang ke-20 ia bertanya kepada mereka, gambar dan nama siapakah ini? Lalu jawab mereka, gambar dan nama Kaisar. Lalu kata Yesus kepadanya, pernyataan Yesus kepadanya, berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah. Kita lihat dari pernyataan Yesus, itu menunjukkan bahwa pajak harus dibayar. Karena gambar dan tulisan Kaisar di uang tersebut akan membuatnya masuk dalam apa yang menjadi hak Kaisar atau apa yang menjadi milik Allah. Di sisi lain, pertanyaan Yesus menempatkan, ayat 20 tadi pertanyaannya, gambar dan nama siapakah ini, menempatkan tanda tanya pada apa yang memiliki siapa. Ini mendasar Bapak Ibu dan Saudara, dan ini akan membawa kita dalam pemahaman yang lebih utuh. Pertanyaan Yesus tadi, ini gambar dan nama siapa, menunjukkan tentang apa yang memiliki siapa. Apa yang menjadi hak Allah. Kalau memang di situ adalah punyanya Kaisar, tandanya Kaisar, maka berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Tapi kalau misalnya kita bisa memahami bahwa katakanlah itu adalah tanda dan nama Allah, maka pernyataan selanjutnya yang sama dengan itu adalah berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi hak Allah? Apa yang menjadi milik Allah? Kalau kita lihat kemudian Bapak Ibu, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa bumi adalah milik Tuhan dengan segala isinya. Dunia dan semua yang menghuninya adalah milik Allah. Kita percaya bahwa kita semua diciptakan oleh Allah dan dunia ini diciptakan olehnya, dan karena itu dunia dan seluruh isinya termasuk manusia dan seluruh ciptaan adalah milik Allah. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, keindahan jawaban Yesus adalah bahwa ia bersedia membayar pajak sensus sambil meruntuhkan klaim Kaisar. Jika kita baca pada satu perspektif, maka jawaban Yesus itu sekedar pengakuan ketaatan Kristen kepada penguasa. Namun kalau kita membaca itu pada perspektif lain, Yesus mengkonfirmasi bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dengan cara merelatifkan klaim Kaisar untuk berhak memerintah. Di sini Yesus sedang mengkonfirmasi kepemilikan dan pemerintahan Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika dia mengatakan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah, pada saat yang sama dia mau mengatakan bahwa Kaisar dan seluruh pemerintahan, manusia dan seluruh ciptaan, dunia dan segala isinya adalah milik Allah. Dan kalau orang percaya ada pada basis pemahaman ini, maka saudara dan saya akan menghidupi perjalanan iman kita dengan kesadaran bahwa saya ini adalah milik Allah. Dan karena saya adalah milik Allah, balik kepada pertanyaan Yesus, apa yang menjadi milik siapa? Kalau saudara dan saya memahami bahwa saya adalah milik Allah, maka kepemilihan dan otoritas Allah ada sepenuhnya dalam diri saya. Maka kemudian penghayatan imannya adalah karena Allah adalah milik saya dan saya masih hidup di dalam dunia, maka klausulnya adalah hidup bersama Kaisar, tetapi hidup untuk Allah. Saya ulang sekali lagi, hidup bersama Kaisar, tapi hidup untuk Allah. Hidup di dalam dunia, tapi hidup untuk Allah. Itu maksud yang membungkus semua penghayatan kita dalam tema dan bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Maka pertanyaannya, apa sih yang kemudian menguasai kita? Sebab dalam perjalanan hidup ini saudara-saudara kita menemukan bahwa ada banyak pengalaman-pengalaman hidup
yang membuat kita dikuasai oleh hal-hal yang lain, atau kita diperebutkan oleh hal-hal yang lain, atau kita menaruh kuasa atas diri kita pada hal-hal yang lain. Maka pertanyaan saya di awal tadi menjadi penting. Apa yang paling penting bagi saudara-saudara? Ada orang yang kemudian melihat bahwa harta kekayaannya, dapat cuan adalah hal yang paling penting. Dan karena itu selalu menjadi tujuannya. Semua hal diarahkan ke sana. Ada orang yang juga berpikir bahwa cinta kepada orang tertentu itu yang paling penting. Jabatan dan kedudukan itu yang paling penting. Rumah tangga dan keluarga itu yang paling penting. Maka semua akan diarahkan ke sana. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita taruh skala prioritas pada hal-hal yang kita bilang penting tadi, itu berarti kita akan mengarahkan seluruh perjalanan hidup kita dan tujuan hidup kita untuk memenuhi apa yang kita anggap penting tadi. Maka kembali dalam pemahaman spiritual kita, kalau kita merasa bahwa kita adalah milik Allah, dan karena itu Allah adalah pribadi dan persona yang paling penting dalam hidup kita, maka kita akan menempatkan dia secara prioritas yang ada dalam segala sesuatu. Allah yang paling utama, Allah yang paling nomor satu, di bawah Allah baru yang lain-lain yang kita sebutkan tadi. Dalam cara pikir seperti itu saudara-saudara, kita akan bekerja dengan betul. Dalam cara seperti itu kita tahu persis apa yang Tuhan sedang maksudkan. Karena itu teks Injil pada hari ini saudara-saudara, Yesus sedang tidak berbicara tentang keadilan. Yesus sedang berbicara bahwa harus adil kepada pemerintah dan adil kepada Allah, bukan. Tapi Yesus sedang berbicara tentang kesetiaan. Jika Allah memiliki segalanya, maka kita hanya milik Allah. Dan karena kita adalah milik Allah, maka yang Allah butuhkan dari kita adalah kesetiaan kita sebagai pribadi yang kepadanya Allah telah melepaskan cinta yang tidak bersyarat. Allah nggak butuh saudara punya cuan, dia nggak butuh. Allah nggak butuh saudara punya duit, hartamu Tuhan Allah nggak butuh. Tuhan gak butuh saudara punya jabatan dan kekuasaan, dia gak butuh. Tuhan gak butuh saudara punya status sosial kayak apa, dia gak ada urusannya sama dia. Yang dia butuhkan dari kita adalah kesetiaan kita. Karena itu Yesus mengatakan, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Milik Allah adalah hidup saudara dan saya. Milik Allah adalah semua yang telah dia anugerahkan kepada kita. Maka yang dibutuhkan daripadanya adalah setia dan taat kepada Allah. Jadi kalau saudara masih hidup dengan kaisar, maka biarlah hidup dengan kaisar itu dibawa untuk hidup dengan Allah, hidup untuk Allah. Kalau saudara masih hidup dalam pekerjaanmu, usaha dan bisnismu, gak apa-apa, baik. Tapi ingat, jangan hidup untuk bisnismu, jangan hidup untuk cari cuanmu, jangan hidup untuk cari kesenangan di sana, tapi hiduplah melalui pekerjaan itu untuk Allah. Kalau saudara adalah orang-orang yang sedang berjuang dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, maka saudara hidup bersama dengan keluargamu, tapi hidup bersama keluargamu itu diarahkan supaya hidup untuk Allah. Kalau Tuhan kasih saudara jabatan, kedudukan, dan posisi dan berbagai tanggung jawab, maka hiduplah di dalam posisi tanggung jawab dan kedudukan itu, hiduplah bersamanya tetapi hidup bersamanya untuk Allah. Dalam cara yang demikian, tema kita terjawab. Berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Semua kerja, karya, talenta, panggilan, pelayanan kita karyakan semuanya untuk Allah. Karena kita percaya semua itu adalah milik Allah. Persoalannya adalah banyak orang tidak menjadikan Allah sebagai prioritas dalam hidup. Banyak orang yang kalau kejar cuan sampai lupa daratan. Alkitab mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi hari-hari ini banyak orang Kristen yang cara pikirnya kebalik. Cari tambahan dulu baru kerajaan Allah. Makanya gak pernah cukup. Cari cuan sampai mati gak akan ada cukup. Karena yang saudara cari itu yang ampasnya. Bukan yang pokoknya, yaitu Allah sendiri. Mari ubah cara pikir saudara. Paradigmamu harus diubah.
cari Allah dulu. Bagaimana caranya? Hidup dengan pekerjaan, hidup dengan cuan, tapi hidup untuk Allah. Hidup dengan bisnismu, tapi bisnismu itu adalah hidup untuk Allah. Artinya apa? Keterpusatan kita bukan kepada hal-hal tadi, tetapi kepada Allah yang memiliki segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam cara itu kita mengingat perkataan Yesus, manusia tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Pada Mamon dan kepada Allah sekaligus. Orang mesti pilih kepada siapa dia akan taruh kesetiaannya. Itu tepat kalau kita kaitkan dengan bacaan firman Tuhan pada hari ini. Mengapa? Karena dalam bagian Yesaya tadi kita menemukan Allah mengatakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain kecuali aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada Allah lain, tidak ada ilah-ilah global. Tidak ada Allah dalam bentuk cuan, tidak ada Allah dalam bentuk jabatan, popularitas dan segala macam sosial, status, tidak ada. Cuma Allah seorang. Itulah mengapa hidup dengan semua hal tadi, tapi hidup untuk Allah itu menjadi hal yang tepat saudara dan saya gumuli dalam perjalanan hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, beberapa tahun lalu saya pulang ke Ambon gitu ya. Dan waktu itu ada satu lagu yang cukup trending sekali. Itu lagu diputar di mana-mana. Lagu itu di sepanjang jalan, di pasar, di terminal begitu ya. Di rumah-rumah orang semuanya. Dan di Ambon tuh kan orang kalau putar lagu tuh seolah-olah orang lain gak punya speaker, cuman dia doang. Dia kenceng gitu ya. Dan becak semua pakai speaker loh Bapak Ibu. Kalau mau naik becak bagus ke Ambon aja gitu. Becak pakai speaker, angkot. Oh udah deh, gak usah diomongin deh, basokannya keren banget, kita sampai pengen muntah saya kalau naik angkot di Ambon itu ya. Kayak duk gitu ya. Tapi semakin duk semakin dicari sama orang-orang itu. Nah, ada lagu yang menarik, saya akan coba lihat dalam lirik aslinya. Saya akan coba, nanti saya akan terjemahkan bagi saudara, tapi semoga saudara juga paham. Lagunya kira-kira begini ya. Antara nyaman dan cinta, beta dilema, harus memilah. Hati parsapa, beta cinta se, tapi nyaman deng dia. Lagunya kira-kira bilang begini saudara. Antara nyaman dan cinta, aku dilema. Harus memilah hati untuk siapa. Aku cinta sama kamu, tapi nyaman sama dia. Ini lagu gak masuk akal saudara. Ini bibit-bibit perselingkuhan ini. Gitu ya. Gak mungkin. Karena kalau kita mencintai seseorang, cinta dalam arti yang sesungguhnya, pasti kita juga akan nyaman. Karena yang bikin orang cinta tuh kan nyaman kan saudara. Kalau suka ya beda. Ya, tapi kalau kita bicara dalam konteks cinta, yang gak mungkin kita cinta sama orang terus nyaman sama orang lain, itu omong kosong. Lirik ini bisa berlaku dan menampar kita dalam berbagai relasi termasuk dengan Allah. Kalau saudara dan saya mengatakan bahwa Tuhan aku mencintaimu, maka saudara pasti akan nyaman dengan Tuhan. Saudara gak bisa bilang, Tuhan aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, tapi aku nyaman sama cuan. Gak bisa. Saudara gak bisa bilang, Tuhan aku cinta sama kamu, tapi aku nyaman sama kerjaan dan bisnisku karena dia kasih aku cuan. Gak bisa. Ketika saudara dan saya mengatakan, Tuhan aku cinta sama kamu, aku nyaman sama kamu, maka aku hanya akan memilihmu dengan seutuhnya hidupku. Maka itulah maknanya kesetiaan yang sementara Yesus ajarkan kepada kita dalam perumpamaan tentang membayar pajak pada hari ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita ukur ulang prioritas kita apa. Apa yang menjadi hal yang paling penting dalam hidup saudara dan saya. Apa hal yang kita anggap paling utama dan prioritas. Jangan-jangan selama ini kita taruh Tuhan pada urutan-urutan di bawah. Padahal yang tepat adalah Tuhan harus menempati prioritas yang paling utama. Dan semua yang ada di bawahnya, dia akan berpusat atau dikepalai oleh Tuhan sendiri. Dengan cara itu, kalau kita betul-betul menghayati bahwa Allah adalah prioritas dalam seluruh apa yang kita kerjakan dalam dunia ini, maka saudara kalau kerja pasti kerjanya benar. Dia akan cari muka.
Gak akan saling sikut untuk mendapatkan jabatan. Karena saudara tahu saudara bekerja untuk Tuhan. Kalau saudara cari cuan, akan cari cuan dengan cara yang benar. Gak nipu orang supaya dapat cuan yang banyak. Mengapa? Karena saudara tahu yang prioritas di dalam itu adalah untuk Tuhan. Saudara berumah tangga, saudara berkeluarga, saudara akan menjalani hidup rumah tangga, relasi pernikahan dengan benar. Karena saudara tahu bahwa saudara berumah tangga dan berkeluarga tetapi untuk Tuhan. Karena itu gak ada macam-macam. Gak ada cinta dia nyaman sama yang lain, gak ada. Karena kita ada dalam keutuhan yang sama. Ketika saudara pelayanan, ya, maka saudara melayani dan melayani itu adalah untuk Tuhan. Sebab banyak orang datang pelayanan juga dengan berbagai motif yang keliru. Nah karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dengan teks kita pada hari ini, kita lihat bagaimana Paulus kemudian memuji jemaat Tuhan di Tesalonika karena mereka utuh dalam mengasihi Tuhan. Katakan, aku mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunanmu, ya, kesetiaanmu kepada Tuhan. Jadi artinya bahwa jemaat ini menjadi contoh bagaimana mereka menjadikan Allah itu sebagai bagian prioritas. Dan karena itu mereka menyadari karena mereka adalah milik Allah, maka mereka hidup untuk Dia. Dan ini kiranya menjadi bagian yang saudara dan saya alami dan kita maknai dan kita tetapkan dalam perjalanan hidup. Sebab hidup dalam dunia ini membuat kita kedistrak, membuat kita terganggu. Kita kemudian diinterupsi oleh begitu banyak hal dalam dunia. Orang dibikin begitu sibuk sampai pada akhirnya kita lupa bahwa ada hal yang jauh lebih penting, ada hal yang jauh lebih mendasar, yaitu Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa saudara mau sehebat apapun, saudara mau secuan apapun, saudara punya fasilitas mau setopuan apapun, tapi saudara nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Mungkin saudara bilang, nggak bisa kok, saya bisa hidup tanpa Tuhan. Bisa. Saudara bisa menjalani rutinitasmu tanpa Tuhan. Tapi hakikat hidupmu tidak dapat saudara jalani tanpa Tuhan. Sebab hanya bersama-sama dengan Tuhan, kerapuhan kita tuh ditopang. Hanya bersama-sama dengan Tuhan, persoalan, kesulitan, kegagalan, masalah-masalah yang kita hadapi dapat kita handle dengan baik karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Tapi mereka yang tidak hidup bersama dengan Tuhan, mereka tampak begitu kuat. Tapi ketika persoalan datang, ketika gelombang dunia menghantam, mereka rapuh dan tidak bersisa. Mengapa? Karena mereka tidak punya pijakan sama sekali bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita datang untuk taruh prioritas kita. Dan taruh apa yang paling penting bagi kita. Jadi kalau ditanya kemudian apa yang paling penting sih dalam hidup kita? Tidak ada lain. Yang paling penting buat saya adalah Tuhan sendiri. Itulah mengapa Paulus mengatakan, dan kini aku yang hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Prioritas itu memungkinkan kita untuk menghidupi Kristus secara utuh. Dimanapun Tuhan hadirkan saudara dan saya, dan dimanapun Dia mempercayakan banyak hal dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kalau saudara bekerja, saudara akan bekerja dengan baik, dan saudara akan berikan itu kepada Tuhan. Saudara akan persembahkan pekerjaan terbaik itu pada Tuhan. Kalau saudara berumah tangga, saudara akan berumah tangga dengan baik dan saudara akan mempersembahkan itu kepada Tuhan. Kalau saudara melayani, saudara akan melayani dengan baik dan saudara akan mempersembahkan itu kepada Tuhan. Artinya kalau orang melayani, kita nggak bisa pikir bahwa ini untung-untung saya mau melayani, udah gratisan juga. Kan ada orang punya pemahaman kayak begitu ya. Udah bagus saya mau melayani, kan gratis. Jadi ya udahlah seada-adanya aja. Hei saudara, Tuhan memberkati kita nggak seada-adanya. Tuhan memberkati saudara dan saya total. Jadi karena itu kalau saudara-saudara dan saya menjalankan panggilan pelayanan dalam gereja Tuhan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sisa waktumu, bukan dengan sisa potensi. Tapi kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Karena saudara tahu bahwa pelayanan ini saudara akan persembahkan juga untuk Tuhan. Dan bahwa talenta yang Tuhan kasih itu juga berasal daripadanya. Maka kesetiaanmu kepada Tuhan diwujudkan dalam kualitas terbaik dalam setiap pelayanan kita bersama. Jadi saudara nggak boleh bilang, ini kan karena untung aja saya mau karena gratisan. Terus kalau ada orang ngomong begitu dan saya dengar,
saya akan bilang, untung aja masih hidup Tuhan kasih. Untung masih punya kerjaan Tuhan kasih. Untung masih bisa makan Tuhan berkati. Dan kita lupa bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, selamat hidup bersama dengan dunia, tapi biarlah hidup dengan dunia itu membuat saudara hidup untuk Allah, supaya pada akhirnya dalam apapun yang saudara kerjakan, saudara berikan yang terbaik kepada Allah. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kami dari keluarga Julianus Damar akan mempersembahkan pujian medley. Kiranya persembahan pujian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, ku Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuluskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada kita bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang tidak terbatas, yang melaluinya kami dapat menjalani hidup dalam dunia yang terbatas ini dengan baik. Terima kasih telah memberkati kami dengan semua hal yang kami miliki saat ini. Karena itu kiranya kami boleh terus belajar, menyadari, dan memaknai bahwa semua yang kami punya, semua yang ada pada kami adalah milik Tuhan. Dalam cara itu kami akan terus melakukan segala hal terbaik untuk memberikan apa yang menjadi milik Tuhan yang telah Tuhan percayakan pada kami. Tindakan hidup dalam kesetiaan untuk apa yang telah Tuhan percayakan tadi adalah bentuk real bagaimana kami menjalani hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kami terjebak pada hal-hal lain yang kami taruh sebagai prioritas. Biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa Engkaulah prioritas kami, sebab hidup dan mati kami, berkat kami semuanya berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu biarlah berdasarkan pemahaman iman seperti ini, kami mau hidup hanya untuk Tuhan, memuliakan Engkau dalam apapun yang kami kerjakan di dalam dunia ini. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dan berjuang karena sakit dalam proses pemulihan, dalam proses penyembuhan, pengobatan. Kami berdoa mengingat mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan dan usaha, mereka yang sedang membangun usaha, atau sedang berpikir untuk terus mempertahankan usaha di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami berdoa menyerahkan mereka yang juga sedang bergumul dalam mencari pekerjaan, mereka yang sedang berjuang di tengah-tengah krisis relasi, di dalam rumah tangga dan keluarga, hidup pernikahan, mereka yang sedang berjuang di tengah-tengah studi, mereka yang juga sedang bergumul di dalam pelayanan, dalam berbagai hal yang Tuhan hadirkan. Kiranya di dalam pergumulan yang ada, kami tetap menempatkan Tuhan sebagai prioritas. Kami tidak mengalahkan Tuhan dengan hal-hal lain yang mungkin menurut kami akan mempermudah jalannya kami. Tapi kami mau terus belajar bahwa perjalanan kami dengan Tuhan adalah bagian yang paling utama, supaya di tengah-tengah pergumulan yang ada, sama-sama dengan Tuhan, kami dimampukan untuk terus menjalaninya dengan baik dan benar. Kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan di GKI Taman Aries yang juga bergumul dan berjuang dengan pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati jemaat Tuhan dalam seluruh strategi pelayanan dan pengembangan yang dilakukan. Biarlah Taman Aries boleh terus bertumbuh menjadi jemaat yang menjadi berkat, bukan saja dalam konteks domestiknya, tapi juga menjadi berkat dalam lingkup yang lebih luas dan juga dalam kehidupan, bagi kehidupan masyarakat sekitar. Kami berdoa menyerahkan Family Day yang akan berlangsung pada 28 Oktober, Sabtu depan. Tuhan memberkati agar semua yang dipersiapkan panitia dalam rangka bulan keluarga boleh menjadi berkat bagi umat. Dan biarlah dengan semua yang dikerjakan mereka juga boleh memberkati kehidupan. Kami serahkan seluruh format pelayanan yang ada. Tuhan memberkati setiap mereka yang memberi diri dalam pelayanan. Kiranya dalam penghayatan yang tepat, mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap anugerah dan kesempatan pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi setiap mereka. Kami mengingat bangsa dan negara kami di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi politik menjelang pemilu. Dinamikanya begitu luar biasa. Penggiringan opini tetapi juga percakapan yang berkembang di ruang-ruang digital, media sosial juga begitu semarak. Tolonglah kami dalam hikmat-Mu, supaya kami pada akhirnya mengerti apa yang terbaik yang harus kami ambil
dalam proses perpolitikan ini. Kami serahkan Presiden Joko Widodo dengan seluruh staf dan jajaran pemerintahan. Tuhan memberkati mereka semua, agar mereka tetap memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan dan pengabdian mereka. Kami bersyukur bahwa minggu baru telah kami masuki, kami mau menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya dalam apapun yang kami kerjakan, kami berikan kepada Tuhan. Kami hidup dengan dunia, tapi kami hidup untuk Tuhan. Karena kami hidup untuk Tuhan, maka hidup kami di dalam dunia, kami jalani dengan bertanggung jawab, tidak sembarangan, sebab semuanya akan diukur dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Semua doa dan permohonan kami terjadilah di dalam kehendak-Mu, dan Tuhan topang kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik. Karena itu kami nyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita dengan membawa persembahan kepada Tuhan, dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries, dengan scan QRIS atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur atas hidup yang Engkau karuniakan kepada kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kepadamu. Terimalah ya Tuhan, terlebih lagi terimalah hidup kami dan keluarga kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Inilah kami ya Bapa, kami sekeluarga mau bernyanyi, memuji Engkau, mengabarkan keselamatan, hidup dalam kekudusan, sehingga orang lain dapat melihat Engkau melalui hidup kami. Inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita ini adalah gambar Allah. Maka sudah sepatutnya kita mencerminkan Allah dalam kehidupan kita. Ketika setiap orang hidup dengan memberikan diri kepada Allah, maka ia akan dipakai Allah untuk membawa keselamatan dalam kehidupan keluarga. Mari kita berikan hidup kita kepada Dia, bertumbuh di dalamnya, bertumbuh dalam komunitasnya, bertumbuh bersama dalam satu harmoni indah dalam Tuhan. Marilah datang padanya yang terbeban, Dia akan memberi kelegaan padamu. Jangan keraskan hatimu, hai kawan, lepaskanlah segala egomu. Rasakan cinta kasih keluargamu, takut akannya meganglah selalu. Saling terbuka, percaya, mendengarkan, biarlah Tuhan pimpin keluargaku. Growing in love, growing in community, growing together, together we can. Growing in God, growing in community, growing together we can, in harmony. Rasakan cinta kasih keluargamu, takut akannya peganglah selalu. Saling terbuka, percaya, mendengarkan, biarlah Tuhan pimpin keluargaku. Growing in God, growing in community, growing together, together we can. Growing in God, growing in community, growing together, together we can, in harmony. Growing together, together we can. Growing together, together we can, in harmony. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Marilah kita pulang ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan keyakinan apa yang kita berikan pada Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.